bagus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai kita. atas pernikahan bahagia mereka hari ini. Tunggu, orang yang akan kunikahi adalah Ayu. Fajar, apa maksudmu ini? Maaf, Dewi. Ayulah orangnya, pengantinku hari ini. Kamu sedang apa? Ayu adalah kakakku. Beraninya kamu secara terbuka mempermalukan kami berdua? Dewi, siapa yang mengizinkanmu memukul Fajar? Jadi, kalian berdua selama ini sudah menjalin hubungan. Ayu, di hidup ini, aku hanya akan menikahimu. Fajar, di hidup ini, aku hanya akan menikahimu. Bima, kamu tua dan jelek. Kamu sama sekali tidak pantas untukku. Kamu memutuskan pertunangan di depan umum? Betul. Bima. Dulu, keluarga Si dan Pei, dengan bodohnya mengatur perjodohan masa kecil ini. Kamu 10 tahun lebih tua dari Ayu, dan kamu tidak punya prestasi apa-apa. Apa yang bisa kamu berikan pada Ayu untuk membuatnya bahagia? Hanya keluarga kaya, seperti keluarga Fajar, yang benar-benar pantas untukku. Kakak, jadi ternyata semua orang di sini hari ini hanya menjadi properti untuk pertunjukan kecil yang kalian berdua bajingan dan jalang ini pentaskan. Aku dan Fajar, di sini hanya untuk semua orang menyaksikan seni kami. Kalian berdua cuma badut. Anak muda zaman sekarang benar-benar tahu cara bersenang-senang. Membatalkan pertunangan butuh saksi sebanyak ini? Aksi yang luar biasa. Keduanya benar-benar seperti badut. Kalau itu aku tidak akan berani muncul di depan umum lagi. Aku tidak akan terima penghinaan dari badut-badut ini. Dasar lelaki brengsek. Kamu pikir aku, Dewi Si, tidak bisa menikah dengan orang lain selain kamu? Oh, Fajar. Yang lama pergi, yang baru datang. Para tamu terhormat, tolong saksikan cinta sejatiku. Sayang, ayo kita menikah. Bima, dari awal sekali, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku memutuskan kamu akan jadi suamiku. Kalau kamu mau, ayo ke balai kota dan menikah sekarang juga. Jangan suka sama kakakku lagi. Aku takdirmu. Bangun dulu. Kita sama-sama dalam situasi sulit. Kita harus jaga muka. Aku terima lamaranmu. Wah, astaga. Aku rasa ini pasangan yang cocok. Jadi badut hari ini adalah mereka. Dewi, Bima, tunggu saja. Aku akan ambil mobil. Tunggu aku di sini. Oak. Jadi aku baru saja menikahi seorang pria, yang baru ku kenal sekali, yang 10 tahun lebih tua dariku. Dan dapat surat nikah. Bapak Bima. Yang punya perjodohan masa kecil denganmu, jelas adalah Ayu. Bagaimana bisa kamu malah nikah kilat dengan Dewi? Ayu yang putuskan tunangan duluan. Dia takdirku. Ayu itu sombong dan materialistis. Dia bahkan bilang kamu tua dan miskin. Tapi dia tidak tahu kalau kamu ketua grup Bima, si kaya raja.
Aku permisi dulu. Ini mobilmu? Ya, Aku nggak ngerti soal mobil, tapi yang ini kelihatan bagus banget. Harganya pasti setidaknya 20 atau 30 ribu rupiah, kan? aku harus terima telepon dulu. Oh. Wah, dengan 20 atau 30 ribu rupiah, bisa beli mobil seluas ini? Nanti aku juga harus beli satu. Bapak Bima, saya dengar Anda masih di kota Sungai. Ada kontrak di cabang yang butuh tanda tangan Anda segera. Baik, aku akan urus itu dalam 10 menit. Setelah itu, aku akan keluar dari perusahaan. Ayu mengira dia tua dan miskin. Sekarang dia malah dipecat dari perusahaannya. Gimana caranya pria seusianya yang nganggur bisa hidup? Maaf, tadi itu telepon dari kantor. Ekspresimu kenapa gitu? Nganggur itu bukan masalah besar. Walaupun kamu lebih tua dan gak punya banyak uang, selama ada aku, kamu gak akan kelaparan. Enkengkur, kamu ngomong apa sih? Ambil kartu ini. Passwordnya 6 angka 8. Isinya ada tabunganku. Anggap saja sebagai mas kawinku untukmu. Bukannya aku yang harusnya kasih mas kawin? Anggap saja aku yang nikahin kamu. Mulai sekarang, kamu jadi suami rumah tangga yang urus makananku 3 kali sehari. Aku sebentar lagi naik jabatan dan gaji. Ikut aku saja. Jamin kamu hidup enak. Jadi kamu rencananya mau jadikan aku gigolo? Hai, nggak bisa dibilang dihidupi kalau kita sudah suami istri. Walaupun kamu suami yang tinggal di rumah. TAPI. Aku akan menghormatimu sepenuhnya. Terima saja kalau aku yang menawarkan. Oke, jadi kamu yang urus urusan di luar. Kamu urus urusan di rumah, dan kalau butuh tambahan untuk biaya rumah tangga, bilang saja padaku. Karena kita sudah menikah, sewajarnya kita tinggal bersama. Ini Villa Puncak. Mari tukar nomor telepon. Kamu kan nganggur, pasti nggak ada uang buat sewa. Apartemen yang kusewa dekat dengan kantor. Ini, akan kuberitahu kode pintu utamanya. Baik. Aku masih harus ke rumah orang tua. Urusan pindahan kamu yang tangani sendiri. Sore ini. Aku pergi dulu. Hey Tai, sayang. Hah? Bapak Bima. Anda, CEO terhormat dari sebuah kerajaan bisnis, benar-benar mau tinggal di apartemen sewaan? Aku tidak percaya penilaian istrimu. Dia tidak mengenali Mercedes Maybach dan bahkan tidak mengenali kunci untuk suite penthouse di Villa Puncak. Diam dan nyetir. Ayo pindah. Baiklah. Sepertinya aku harus cari kesempatan untuk memberitahunya kalau aku sebenarnya tidak miskin. Ibyu, Dwi, dia memutuskan pertunangan di depan umum, membuat Fajar dan aku bahan tertawaan. Ibu dan ayah harus membelaku. Anakku sayang, jangan khawatir. Ayahmu dan ibu pasti akan balas dendam untukmu. Ayah, ibu, aku pulang. Anak durhaka, berani-beraninya kamu pulang? Anak durhaka, berani-beraninya kamu pulang? Ayah, Lutut, aku sebenarnya salah apa? Kenapa baru masuk langsung disuruh berlutut? di pesta pernikahan hari ini, kamu benar-benar mempermalukan keluarga si kita. Masih berani tanya kenapa? Ayah, ibu, kalian tertunda di perjalanan dan tidak sampai ke pesta pernikahan. Kalian tidak tahu, tapi sebenarnya dia yang sudah lama menjalin hubungan dengan Fajar. Itu omong kosong. Ayu adalah putri kandung kami. Masa kami tidak tahu sifatnya?
Ibu, ayah, sejak aku kecil, kalian selalu memanjakan Ayu. Tapi aku juga anak kalian. Kenapa kalian tidak bisa percaya padaku sekali saja? Kamu tidak lain hanyalah alat yang kami ambil dari luar. Un truc jadit à mon manusia, un truc Kemalangant Baji AYQ. Masa kami harus memanjakan kamu daripada dia? Apa katamu? Taming manusia untuk Kemalangan? Jadi aku bukan anak kandung kalian sama sekali. Dulu kami tidak memberitahumu demi kebaikanmu sendiri. Tapi sekarang, kau mengganggu putri kesayanganku. Jadi tidak perlu lagi menyembunyikannya. Tak heran selama bertahun-tahun ini, segala hal yang dilakukan Ayu, sepertinya selalu berujung aku yang dihukum. Saat dia terluka, kalian menyuruhku menyumbangkan plasma. Saat dia sakit, kalian menyuruhku menyumbangkan sumsum tulang. Bahkan kursi di sekolah bergengsi, kalian menyuruhku menyerahkannya. Jadi kalian hanya menganggapku sebagai alat untuk membuka jalan baginya. Kau memang tidak ada hubungan darah sama sekali dengan kami. Kami membesarkanmu, dan itu sudah lebih dari cukup. Kau masih merasa diperlakukan tidak adil? Sejak aku putus sekolah, semua uang yang kudapat dari bekerja digunakan untuk menopang keluarga ini, villa ini. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal kalian, semuanya menjadi tanggung jawabku. Bahkan sampai sekarang, aku masih tinggal di apartemen sewaan di luar. Mengapa aku tidak boleh merasa diperlakukan tidak adil? Semua ini adalah hutangmu pada kami. Baiklah, selama bertahun-tahun ini, aku sudah bekerja keras seperti anjing untuk keluarga Si. Anggap saja itu sebagai pelunasan hutang atas pembesaran diriku. Mulai hari ini, aku, Dewi, akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Si kalian. Hidup-hidup Semurakaten. APA? Dia benar-benar putu Bangang dans Gangkita? Membesarkan anjing saja lebih baik daripada membesarkan dia. Ayah, ibu, kalau dia mau pergi, biarkan saja. Aku ingin lihat siapa yang bisa dia andalkan setelah meninggalkan keluarga Si. Biar quand dia pergi? Lalu biaya hidup kita dapat dari siapa? Ah, ibu, bukankah ibu masih punya aku? Fajar adalah pewaris keluarga Fajar, penerus masa depan grup Fajar. Begitu aku menikah dengannya, hijab kita akan semakin membaik saja. Menyimpannya di sini cuma akan membuat Dewi mengambil keuntungan dari kita. Ya, Ayu benar. Tukang ramal bilang, Dewi ini nasibnya kuat dan bisa menjadi tameng dari kesialan. Tapi kalau dia tinggal di keluarga ini selama 20 tahun, dia akan membawa sial. Lalu kenapa kita tidak cepat-cepat mengusirnya? Dewi, kamu benar-benar mau pergi? Sekarang kamu sudah menikah dengan Ethan yang tua dan miskin. Kalian berdua mungkin akan berakhir di jalanan, kan? Kenapa kamu tidak berlutut dan minta maaf pada ayah dan ibu? Mungkin dengan begitu kamu masih bisa tinggal. Tidak perlu. Aku Dewi akan lebih baik setelah keluar dari keluarga Si. Berani sekali ya kamu, karena kamu mau meninggalkan Keluar Gashi, Kambalikan Apayang Jadi Milik Mereka. Makanan pakaian, dan tempat tinggal keluarga Si termasuk Semua baju yang kamu pakai sekarang. Bukankah aku yang sudah membayar semuanya? Mengembalikan barang-barang keluargamu, walaupun kalian mengangkatku. Sejak aku kecil sepertinya, aku justru yang jadi tulang punggung kalian, ya kan? Kamu keterlaluan sekali. Kalau aku benar-benar keterlaluan, saat aku tahu bahwa aku hanyalah perisai manusia Ayu untuk menangkal sial, aku seharusnya sudah membakar tempat ini habis. Beraninya kamu. Tamparan ini by Arla Jadi Pukulan Terakir untuk ikatan Irenak Palsakita. Itu sebabnya aku tidak akan membalas. Dewi, meski kamu putus hubungan, tidak perlu sampai begitu. Tidak menghormati ibu dan ayah, lagipula, baju yang kamu pakai. Ibu dan ayah sendiri yang memilihkannya untukmu. Benar, baju-baju ini, aku yang membelinya untukmu. Le Pascan. Le Pascan c'est 40 gigas. Le Pascan. Ini, ambil kembali. Sudah puas? Ibu, ayah, aku punya banyak perhiasan di meja riasku. Masa iya Dewi bisa mengambilnya? Apa? Tidak mungkin. Aku harus menghentikannya sekarang.
Dewi, berhenti di situ. Tinggalkan barang-barang keluarga kami. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mencuri apapun dari keluarga Si. Kamu tidak mengambil apa-apa? Kalau begitu, buka koper MU. Biarkan kami memeriksa. Sudahlah, kalau dia mau mengambil sesuatu, biarkan saja. Ayah, tapi ini barang-barang keluarga kita. Kita tidak bisa memberikannya ke orang luar. Benar, ini barang-barang keluarga kita. Kenapa orang luar yang dapat? Sekarang buka kopermu. Ibu, jangan keterlaluan. Kamu berani mendorong ibuku. Ayah, cepat beri dia pelajaran. Beraninya kamu tidak menghormati ibumu. Aku bunuh kau, anak durhaka. Maaf aku terlambat. Ada yang terluka? Maaf aku terlambat. Kamu tidak apa? Aku baik-baik saja. Kamu datang tepat waktu. Begini caranya keluarga Si memperlakukan istriku? Bima, dulu, kamu dan Dewi, di resepsi pernikahanmu, mempermalukanku begitu kejam. Dan sekarang berani membawanya ke rumahku? Keluarga Si sudah berbaik hati pada keluarga Pei dulu. Makanya kami yang menjodohkan kalian. Tidak tahu berterima kasih saja sudah keterlaluan. Tapi malah bersekongkol dengan anak angkat keluarga. Dan menganiaya darah dagingku sendiri. Begini caranya keluarga PMU membalas budi. Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan pada keluarga Si. Baik. Aku datang hari ini, tepat untuk memberikan penjelasan pada keluarga Si. Apa ini? Pada hari pernikahanmu, kamu terlambat karena macet. Kami tidak tahu siapa yang salah. Ini rekaman CCTV dari hari pernikahan itu. Soal siapa yang memutuskan tunangan dan siapa yang dihina. Silakan lihat sendiri. Ayo. Itu mobil mewah. Harganya miliaran rupiah. Bagaimana mungkin Bima bisa beli itu? Miliaran rupiah? Bukannya kamu bilang Bima itu miskin? Pasti dia sua. Kuma Butte Pamer. Ibu, ayah, ayo masuk. Tunggu, Ayu. Jujur saja, di pesta pernikahan itu, apa kamu yang memutuskan tunangan duluan? Yeah. Terus kamu bilang, Dewi yang memutuskan duluan? Aku baru 22 tahun. Masa iya aku harus menikah dengan pria tua miskin? Kalau ada yang harus menikah, itu Dewi? Bodoh. Kakekmu yang mengatur. Perjodohan dengan keluarga Pei sejak kecil. Keluarga Pei, mana mungkin keluarga yang bangkrut? Ah, ayah. Walaupun keluarga PI dulu punya uang, itu kan sudah lama sekali. Sekarang, Bima cuma pria tua miskin. Dia benar-benar orang gagal yang miskin. Kamu. Sayang. Walaupun Fajar sebelumnya. Tunangan Dewi. Aku rasa dia sangat tampan dan terhormat. Dia dengan Ayu kita jauh lebih cocok. Kalau Ayu tidak memutuskan tunangan, masa iya kita mau membiarkan anak kita menikah dengan pria tua miskin itu? Kalau kamu tidak merasa kasihan, aku yang merasa. Sudah, jangan lagi bersikap semaumu. Ayah, mulai sekarang aku akan menurut Dewi. Kamu sangat mempermalukanku di depan semua orang hari ini. Aku pasti akan memastikan kamu hancur sepenuhnya. Ethan, makasih ya untuk hari ini. Tahu aku lagi dalam situasi sulit di keluarga Si. Kamu sampai sewa mobil dan sewa aktor cuma buat dukung aku. Sebenarnya, aku beneran CEO. Nah, gitulah nada bicaranya. Aku aja sempat tertipu hari ini. Tapi meskipun kamu lebih tua, kamu masih terawat baik. Bahu lebar, pinggang ramping, kaki panjang. Penampilanmu. Kamu benar-benar cocok banget sama peran CEO galak di sinetron. Aku. Hei, meskipun kamu miskin, aku gak akan nyalahin kamu. Sekarang kita udah nikah, aku akan jagain kamu. Sepertinya aku beneran harus cari waktu. Piut Casey Tahuja, kalau aku bukan orang gagal yang miskin. Kalau gitu, mulai sekarang aku akan berusaha maksimal. Piut cari suami yang baik, dan aku akan selalu menghargai dan menyayangimu. Ngapain ketawa? Aku cuma mikir cara.
Kamu ngomong itu terlalu resmi banget. Terrace, buat kalian anak muda, apa ini agak terlalu ketinggalan zaman? Kalau begitu, bagi kalian anak muda, apakah ini agak ketinggalan zaman? Tidak. Aku sangat suka. Aku mau mandi dulu. Sayang, kamu lebih suka piyama merah atau putih? APA. Dia sudah 30 tahunan. Haruskah dia begitu polos? Dia bahkan belum pernah pacaran sebelumnya, kan? Tunggu saja, aku akan taklukkan dia malam ini. Wedang jahe saat wanita haid, membantu meredakan nyeri perut bagian bawah. Ini. Memelukan sekali. Ini momen yang sangat penting. Dan haidku memutuskan untuk datang sekarang. Kenapa banggan pejai-pejai begini? Aku mau bikinin kamu sarapan. Mau makan apa? Aku lagi pengen pancake waffle, bacon, sama breakfast burrito. Tapi itu terlalu ribet. Bubur oatmeal sederhana aja udah cukup. Oke, kalau gitu kamu tidur lagi dulu. Aku panggil kalau sarapannya sudah siap. Punya suami yang baik di rumah, sungguh menyenangkan. Bapak Bima, ini semua, seperti yang Bapak perintahkan. Semuanya baru saja disiapkan oleh koki bintang Michelin. Sarapannya sudah siap. Aku yang atur piringnya. Dapurnya terlalu kecil. Cepat bawa pergi. Jangan ganggu tidur istriku. Oh, Bapak Bima, saya belum melaporkan jadwal hari ini kepada Bapak. Pagi ini, Bapak ada rapat lintas negara. Siangnya, Bapak akan bertemu Tuan Reagan untuk makan siang. Sorenya, Bapak akan mengakuisisi Denit Corp. Dan malamnya, Bapak akan menghadiri gala amal. Dan... Baik, aku paham. Turun dulu dan tunggu aku di bawah. Lagi lihat apa? Lagi lihat apa? Ada apa di wajahku? Wajahmu penuh dengan ekspresi cinta. Aku merasa seperti melihat babi terbang. Wah, kamu yang bikin semua ini? Aku nggak tahu kamu jago masak. Aku cuma bikin beberapa masakan. Coba deh. APA, jangan buru-buru. Aku akan balik ke perusahaan untuk menanganinya sekarang. Ada APA? Nggak ada yang serius, tapi aku harus ke perusahaan. Jadi anak baik di rumah ya. Dia benar-benar mengira aku cuma suami rumahan. Tapi dia pergi buru-buru banget. Emang gak terjadi apa-apa kan? Devi. Akhirnya kamu pulang. Ada yang melaporkan secara anonim ke email perusahaan kalau kamu bocorin rahasia perusahaan. Ini palsu. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Tentu saja, tim kami percaya padamu, Dewi. Tapi sekarang pesaing kita, Magnifique, meluncurkan produknya. Sebelum kita dan produk baru mereka. Persis sama dengan yang dirancang tim kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya aku yang memodifikasi dan menyimpan desainnya. Tidak mungkin bocor. Bos sudah memarahi direktur sepanjang pagi. Kamu ketua tim kita, jadi kamu yang pertama kena getahnya. Hei, biar ku beritahu. Direktur sedang di kantornya sekarang, menunggumu. Cepat pergi. Indah, ambilkan laptopku. Selama aku bisa buktikan, kita tidak ada catatan menyalin, meneruskan, atau mengirim apapun, maka tuduhan palsu. Bocorkan rahasia perusahaan. Ini tidak bisa dibebankan pada kita. Baik.
Direktur, Anda memanggil saya? Ada yang melaporkanmu secara anonim, karena bocorkan rahasia perusahaan, dan peluncuran produk baru Magnifique. Kali ini, desainnya identik dengan karya timmu. Dewi, kuharap kau memberiku penjelasan untuk ini. Direktur, saya sudah bekerja di perusahaan ini selama 3 tahun. Karena Bapak memberikan begitu banyak tanggung jawab kepada saya, pasti Bapak tahu. Karakter saya tidak akan pernah melanggar etika industri. Saya bisa pastikan, saya benar-benar tidak membocorkan rahasia perusahaan. Magnifique. Dewi, saya tidak bermaksud menyalahkanmu. Kamu sudah lama bekerja di perusahaan ini, jadi kamu seharusnya tahu betapa dahsyatnya dampaknya jika kebocoran rahasia dagang terkonfirmasi. Dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya kamu, seluruh departemen kami akan terseret. Kecuali kamu punya bukti untuk membuktikan kamu tidak bersalah. Ini dia. Tunggu, kenapa ada catatan file yang disalin ke flash disk? Dewi, bukannya kamu bilang bisa buktikan kamu tidak bersalah? Ini komputer perusahaan, terpasang perangkat lunak DLP, dan sistem enkripsi. Selain kamu sendiri, siapa lagi yang bisa menyalin draft desain darinya? Kebocoran desain itu kelalaian saya. Saya akan menanggung semua kerugian perusahaan. Tapi tolong jangan libatkan anggota tim saya. Untuk meminimalkan dampaknya, kamu akan segera mengambil alih kesalahan, dan mengundurkan diri. Karena membocorkan rahasia dagang, kantor pusat juga akan memblacklist kamu dari industri. Mengundurkan diri dengan terhina? Di blacklist dari industri? Direktur, Bapak akan menghancurkan masa depan Dewi. Masa depan saya tidak akan semudah itu hancur. Selain saya hanya Fajar yang tahu password komputernya. Mungkinkah dia? Pak. Apa yang terjadi? Pak, Bapak menyuruh saya mengirim orang untuk melindungi Ibu Pei. Saya baru saja mendapat telepon yang mengatakan dia diusir dari perusahaan. Apa yang terjadi? Katanya Ibu Pei membocorkan rahasia perusahaan. Perusahaan saingannya, Magnifique, meluncurkan produk baru di konferensi persnya. Yang identik dengan produk yang akan dirilis perusahaannya. Dan banyak reporter serta media sedang bersiap untuk menyergapi Ibu Pei. Batalkan jadwal saya siang ini. Siapkan mobil. Baik, Pak. Sayang, terima kasih sudah menemani aku belanja hari ini. Bukankah wajar bagi tunangan untuk berbelanja bersama? Fajar. 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 Dewi, akhirnya kamu pulang. Hubungan saya dengan keluarga Si sudah putus sejak lama. Siapa kakakmu? Aku kesini untuk Fajar. Dewi, hatiku hanya untuk Ayu. Aku beritahu kamu, kejar-kejaran yang membandel ini Sungguh tidak ada artinya. Saya buta bisa jatuh cinta padamu dulu. Sekarang mata saya sudah sembuh. Kamu. Kalau kamu tidak membandel mengejar-ngejar aku, lalu untuk apa kamu kesini hari ini? Password komputerku. Termasuk folder untuk desainku. Hanya kamu yang aku beritahu. Benar, kan? Apa kamu yang mencuri rahasia perusahaan kami? Aku bukan desainer fashion. Untuk apa aku mencuri rahasia perusahaanmu? Lagi pula, passwordmu. Bukankah itu ulang tahun Ibu Si? Tidak hanya aku yang tahu. Ayu juga? Ha. Tidak heran. Tidak heran kamu tidak tahu apa-apa tentang desain fashion. Tapi bisa saja merebut tawaran direktur desain dari Magnifique. Jadi kamu mencuri rahasia perusahaan saya. Sebagai jaminan untuk bergabung dengan mereka ya? Caramu benar-benar hina. Orang yang membocorkan rahasia perusahaan, Dewi, ada di sini. Cepat. Dewi. Apa yang kamu lakukan? Sebagai bintang baru di industri ini, kali ini, kamu terlibat dalam insiden kebocoran rahasia perusahaan. Apa komentar kamu tentang ini? Kami dengar kamu adalah mata-mata perusahaan dan teledipcat dari Veridian Inc. Benarkah itu? Saya tidak membocorkan rahasia perusahaan, dan juga bukan mata-mata perusahaan. Teman-teman dari pers yang terhormat, tolong jangan menyulitkan Dewi lagi. Dia sudah tahu dia salah. Bukankah itu, Direktur Magnifique? Ayu, kami dengar kamu dan Dewi adalah saudara, dan perusahaan kalian adalah saingan.
Apakah kamu tahu tentang kebocoran rahasia dagang oleh Dewi? Kali ini, Ibu Si? Saya tidak pernah menyangka Dewi akan melanggar batas profesional. Bukan saya yang melanggar batas. Ayulah yang membocorkan rahasia dagang. APA? Ibu Si, Dewi mengklaim kamulah yang membocorkan rahasia dagang. Benarkah itu? Saya percaya karakter Ayu. Kamu klaim Ayu membocorkan rahasia dagang. Tapi mana buktinya? Ibu, kamu harus menyediakan bukti. Tunjukkan buktinya pada kami. Kamu baik-baik saja? Ethan, Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Kok kamu tiba-tiba ada di sini? Ethan, kamu ngapain di sini? Masa dia datang untuk minta maaf soal kebocoran rahasia perusahaan oleh Dewi, ya kan? Memangnya ada gunanya kalau si miskin tua datang buat minta maaf? Ethan, kamu percaya sama aku? Perkia, bayar aku yang urus. Kamu kan minta bukti? Ini buktinya. Sebagai direktur desain baru Magnificue, desain produk baru yang kamu serahkan ke Magnificue memiliki tanda tangan Dewi di bagian bawahnya. Harusnya kamu tanya dong. Sebenarnya dia lagi mikir apa? Tanda tangan desain untuk produk baru Magnificue ternyata milik Dewi? Jangan-jangan Ayu yang mencuri rahasia dagang? Ethan, gimana caranya kamu bisa dapat desain yang aku serahkan ke Magnificue? Kamu baru saja mengakuinya, Ayu. Aku nggak perlu jelasin lagi kan? Dia sendiri yang ngaku. Tidak, bukan aku. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Saya harap kalian semua melaporkan fakta ini. Biarkan dunia melihat siapa yang membocorkan rahasia dagang. Dan I've sebenarnya di industri ini. Ethan, jangan pergi. Berhenti. Karena kamu yang mencuri rahasia dagang. Gimana bisa kamu tanpa malu menyalahkan Dewi dan memutarbalikan fakta tadi? Ibu Si, Bapak Fajar, tolong jawab langsung pertanyaan-pertanyaan ini. Balas dendam yang epik hari ini. Sangat memuaskan dan lega banget. Ethan, kamu penyelamatku. Segitu senangnya? Tentu saja. Kalau kamu nggak datang tepat waktu hari ini, dan aku dituduh bocorin rahasia perusahaan, tuduhan itu bakal nempel terus. Character, benar-benar tamat. Dan aku takut nanti, kamu bakal ikut aku jadi gelandangan. Jangan khawatir, hari itu takkan pernah terjadi. Tentu, selama aku ada, kamu nggak akan kelaparan. Betul, kamu kan desainer fashion ternama. Reputasimu akan terus meningkat. Apa kamu berencana kembali ke perusahaan lamamu? Mereka memaksaku mengundurkan diri dengan noda tanpa investigasi apapun. Apa yang dilakukan perusahaan hari ini benar-benar membuatku kecewa. Itu malah menguatkan keyakinanku. Kalau bekerja di perusahaan besar, nggak ada masa depannya. Mending aku buka usaha sendiri. Ide yang bagus. Tapi dengan bakatmu di desain fashion, tetap di Veridian Inc., memang sayang banget. Kamu juga berpikir begitu kan? Ya, sekarang aku punya tabungan. Selanjutnya, aku mau buka studio sendiri dan ciptakan merek fashionku sendiri. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu. TAPI, dengan kamu di luar sana membangun kerajaan sendirian. Membuatku, suamimu, merasa seperti aku hanya pajangan. Jangan bilang begitu. Ethan, kaulah penopangku sekarang. Lokasi studio istrimu sudah final. Sangat dekat dengan markas grup. Yang pasti akan memudahkanmu untuk mengawasi istrimu di masa depan. Dewi tidak punya anggaran besar, dan aku tidak ingin memberinya tekanan berlebihan. Soal studionya, gunakan alasan sedang cari penyewa mendesak. Selain itu, semua fasilitas pendukung harus yang terbaik. Mengerti.
dan perhatikan baik-baik keamanannya. Bisa andalkan aku. Percayakan saja padaku. Ibu, aku terlalu malu untuk keluar. Lebih baik ibu biarkan aku mati saja. Anakku sayang, lihat keadaanmu sekarang. Ibu jadi sedih melihatnya. Jangan khawatir, begitu badai di luar reda, semuanya akan baik-baik saja. Percuma, dengan berita kebocoran rahasia dagang itu. Aku seperti musuh umum di industri ini, dihina semua orang. Dewi sialan itu. Ini semua salah dia. Anakku sayang, ibu akan cari Dewi sekarang, agar kamu bisa melampiaskan amarahmu. Ibu, Dewi sudah memutus semua hubungan dengan kita. Dia tidak akan mau lagi dimanfaatkan oleh ibu. Lagi pula, kalau kita benar-benar membuat keributan, tengganya sekarang, aku yang akan jadi korban. Kita tidak bisa langsung menyerangnya begitu saja. Lalu harus bagaimana? Kita tidak bisa bertindak langsung. Tapi keluarga Fajar itu kuat. Kalau Fajar berniat membantuku menghadapi Dewi, itu akan semudah menginjak semut. Tapi keluarga Fajar paling menjaga reputasi. Sejak kejadianmu, mereka cukup kritis terhadapmu. Bahkan Fajar pun sangat dingin. Padamu belakangan ini, menyuruhnya muncul saja tidak bisa. Fajar selalu lembut padaku. Kalau dia tahu bahwa Dewi, karena balas dendam atas kebocoran rahasia dagang, tidak segan-segan menyerangku dengan kejam. Dia pasti akan berpihak padaku. Anakku pintar sekali. Ayu. Ibu Si, bagaimana Ayu bisa terluka parah seperti ini? Itu Dewi. Dia tega bertindak kejam. Un tuc baladondam pada AYQ. Anakku yang malang. Dia sudah jelas tahu salahnya. Dan sudah dihukum. Dewi yang jahat itu tidak akan berhenti. Sebelum dia mati. Jangan khawatir, Ibu Si. Aku tidak menyangka Dewi bisa menjadi sekejam itu. Bagaimanapun juga, Ayu tetap adiknya sendiri, tapi dia tega menyakiti Ayu dengan kejamnya. Aku tidak akan membiarkannya lolos dari ini. Hei, Fajar, mau kemana? Ibu, tunggu saja kabar baiknya. Nah, ini studio pertamaku. Langkah pertama dalam perjalanan wirausahaku. Ethan, mulai hari ini, kau dipersilakan untuk menyaksikannya. Betapa beruntungnya aku bisa menyaksikan langkah pertamamu dan setiap langkah perkembanganmu selanjutnya. Wah. Betapa beruntungnya aku bisa menyaksikan langkah pertama perjalananmu dan setiap langkah perkembanganmu setelahnya. Aku tidak percaya kamu bahkan memberiku bunga. Mawar kuning favoritku. Ngomong-ngomong, aku perhatikan. Sejak kita menikah, keberuntunganku tiba-tiba menjadi sangat baik. Semuanya berjalan lancar. Benarkah? Serius, tahu nggak? Studio ini contohnya. Lokasinya strategis, dekorasinya mewah, dan fasilitasnya lengkap. Awalnya kupikir mustahil bisa dapat. Dengan harga di bawah $20.000. Tak Kizengka. Mereka menyuakannya padaku cuma $1.000. Mungkin mereka salah urus bisnisnya dan buru-buru ingin lepas. Atau mereka punya uang tapi kurang akal. Makanya keberuntunganku benar-benar berubah. Si brengsek yang dulu kujalani, dia cuma membawa sial buatku. Aku tak pernah dapat keberuntungan. Kalau saja aku tahu Fajar, si penipu itu bukan cuma selingkuh dariku, tapi juga menguras keuanganku. Seharusnya aku buang dia jauh-jauh, dan menemukanmu lebih cepat. Kalau memang ada bagaimana jika, aku pasti sudah ada di sisimu sejak awal. Pengakuan cinta serius Ethan. 100% efektif. Mau makan apa malam ini? Aku akan mampir ke toko swalayan dalam perjalanan pulang.
Aku mau iga babi asam manis, kakap kukus dan udang tumis teh hijau. Bekerja keras, cari uang untuk menghidupi keluarga. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Studio sebesar ini. Aku butuh mitra. Hei Indah. Aku buka studio. Dan sedang merekrut bakat. Mau pertimbangkan untuk gabung denganku? Pasti. Aku ikut. Tunggu aku. Aku akan mengundurkan diri sekarang juga. Hei Indah. Gue udah buka studio. Lagi cari talenta nih. Mau gabung gak? Pasti dong. Tunggu ya. Gue langsung berhenti kerja. Indah masih semangat banget ya. Permisi Pak. Studio kami belum buka. Fajar, kamu ngapain di sini? Devi, kok kamu bisa kejam banget? Fajar, kamu kenapa sih? Berani-beraninya kamu balas mukul. Kan kamu yang mulai. Masa gue gak boleh balas? Bilang. Kenapa kamu mau bunuh Ayu? Kamu ngomong apa sih? Berani-beraninya kamu bantah? Bukannya kamu yang lukai Ayu parah-parah, dia masih belum sadar. Ngawur banget. Gak mau tangan gue kotor mukulin dia. Luka dia ada hubungannya apa sama gue? Lagi pura-pura apa ini? Gue mau minta keadilan buat Ayu sekarang. Ikut gue ketemu dia. Aku akan menuntut keadilan untuk Ayu sekarang juga. Ikut aku menjenguknya. Kalau ada sesuatu terjadi padanya, kamu, Dewi, akan jadi pembunuh. Sudah kubilang bukan aku. Beraninya kamu membantah? Pergi minta maaf ke Ayu langsung. Kalau tidak, aku punya Zeratos Kara untuk menutup studio Nu. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Aku akan pergi dan lihat sendiri. Trik apa yang Ayu coba lakukan. Hei! Sayang, aku tidak bisa pulang untuk makan malam nanti. Ada apa? Perlu aku datang? Tidak apa-apa, Fajar baru saja datang. Bilang aku yang melukai Ayu parah-parah. Aku akan lihat sendiri. Permainan apa yang dia mainkan. Konferensi video internasional. Setengah jam lagi ditunda sampai besok. Selain itu, bantu aku cari tahu di rumah sakit mana Ayu dirawat. Baik. Devi, apa kamu sengaja pamer mesra dengan Bima di hadapanku? Kamu pikir itu akan membuatku cemburu? Perlu apa kami pamer mesra? Kamu tidak layak membuatku cemburu. Kamu hampir membunuh Ayu, masih berani bersikap sombong? Diam dan tunjukkan jalan. Ayu, kamu sudah sadar. Fajar, kenapa kamu di sini? Ayu, kamu sudah sangat menderita. Aku sudah bawa pelakunya. Aku akan suruh dia minta maaf padamu sekarang juga. Dazar Anakja. Kamu yang menyakiti anakku. Karena aku masih menghormati kenyataan bahwa ibu membesarkanku. Jadi aku tidak ingin terlalu banyak berdebat dengan ibu. Tapi jangan coba-coba. Kamu. Wah, aktingmu bagus sekali. Dwi, aku tahu aku salah. Tolong jangan pukul aku lagi. Devi, berlutut dan minta maaf pada Ayu sekarang. Dia memukul Ayu begitu keras. Dia tidak hanya harus minta maaf, tapi juga harus klarifikasi secara publik bahwa kasus mata-mata perusahaan adalah tuduhan palsumu terhadap Ayu. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Jelaskan secara terbuka.
bahwa tuduhan mata-mata perusahaan itu adalah fitnahmu terhadap Ayu. Kalau tidak, Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Bikin aku membusuk di penjara? Kamu pikir polisi bodoh? Kamu nggak bisa asal ngomong. Devi, kamu memukul Ayu begitu keras. Masih berani sombong kayak gini? Kamu pikir keluarga Fajar cuma pajangan? Fajar, aku sarankan kamu baca lebih sedikit novel romansa Sio. APA, Ayu sedang berakting di sini. Apa kamu mau bunuh aku dan dikubur bersamanya? Dewi, APA kamu sangat membensiku? Dewi. Kok kamu bisa sejahat itu? Langsung berlutut dan minta maaf ke Ayu sekarang juga. Aduh. Aduh. Kamu mau apa? Oh. Bukannya kamu bilang aku melukainya parah? Kok di tubuhnya sama sekali tidak ada luka? Ayu, sebenarnya apa yang terjadi? Aku. Saat Dewi memukul Ayu, bagaimana mungkin tubuh Ayu yang lemah itu tahan tamparan itu? Dia langsung pingsan di tempat. Aku. Hanya dengan satu tamparan, langsung membuat Ayu tak sadarkan diri. Aku hebat sekali. TAPI. Tidak ada luka di kepala atau bahunya. Kenapa dia dibungkus seperti mumi? Ini maksudnya APA? Diam. Fajar, kau juga tidak percaya padaku? Wah, acting you. Sayang sekali kalau kau tidak jadi aktris. Diam. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Kalian yang mengundangku ke sini, lalu mengatur semua ini untuk memaksaku minta maaf. Aku adalah tokoh utama yang kalian incar. Jadi kenapa aku tidak berhak bicara? Dewi. Sejak kau memukulku, dokter mendiagnosisku mengidap depresi. Aku hanya ingin permintaan maafmu. APA? Depresi? Oh, sudah kuduga. Depresi akhirnya muncul juga. Dasar anak jahat, ini semua ulahmu, dan kau masih saja berkomentar sinis. Memutarbalikkan fakta, kau pikir Dewi tidak punya siapa-siapa di belakangnya? Ethan, kenapa kau tiba-tiba di sini? Memutarbalikkan fakta, kamu pikir Dewi tidak punya orang yang mendukung? Bima, kenapa tiba-tiba ke sini? Aku khawatir kamu akan dirugikan. Jadi aku datang untuk mendukungmu. Bima, leluhur keluarga si kami, pernah berbuat baik pada keluarga Pei kalian. Bagaimana bisa kamu melindungi si pembuat onar ini? Ibu Si, meskipun Anda bukan ibu kandung Dewi, dulu aku menghormati Anda karena telah membesarkan Dewi. Tapi tindakan Anda sekarang sangat hina. Aku tidak akan membiarkan istriku difitnah tanpa alasan. Apa ini? Ini dari ibu dan anak itu, suap untuk dokter. Dan pengakuan dokter. Semua tindakan mereka tidak lain hanyalah sandiwara oleh ibu dan anak ini. Wah sayang, kamu hebat sekali. Kamu mengumpulkan semua bukti dalam waktu sesingkat itu. Sekarang, apa yang kalian berdua bisa katakan? Ayu, benar begitu? Fajar, jangan percaya mereka. Mereka semua memfitnahku. Benarkah? Apa kamu tidak percaya padaku lagi, malah percaya Dewi? Bagaimana mungkin aku percaya wanita dengan niat jahat seperti itu? Aku tahu kamu akan percaya padaku. Ayo cepat pergi. Kalau aku lihat lagi, aku bisa muntah. Baiklah, ayo pergi. Aku masih sangat marah. Pertama, mencuri rahasia perusahaan, lalu menuduhku memukulnya. Kenapa Ayu selalu harus cari masalah? Dia memperlakukanmu seperti itu. Apa kamu tidak akan melawan? Meskipun keluarga Shi dan aku bukan saudara kandung, tapi keluarga Shi bagaimanapun telah membesarkanku. Aku akan menganggapnya sebagai balas budi. Tapi mulai sekarang, kita berpisah jalan. Kalau Ayu berani ganggu aku lagi, aku pasti tidak akan membiarkannya. Apapun yang kamu lakukan mulai sekarang, aku akan mendukungmu. Ini, makalah udang.
Apapun yang kamu putuskan, aku selalu mendukungmu. Ini, makan udang. Karena skandal ini, apakah orang tua Fajar masih marah? Kapan aku bisa menikah masuk ke keluarga Fajar? Kamu tahu, keluarga Fajar paling menghargai reputasi. Jangan khawatir, Dewi. Aku masih percaya padamu. Tapi sekarang aku benar-benar hancur. Dan aku kehilangan posisiku sebagai direktur kreatif Magnifique. Apakah orang tua Fajar tidak akan semakin memandang rendahku sekarang? Jangan khawatir. Aku akan danai kamu untuk buka studio fashion sendiri. Begitu kamu terkenal, orang tuaku melihat Kalong menantu mereka begitu hebat. pasti tidak akan menghentikan pernikahan kita. Fajar pergi. Ibu, meski kita tidak bisa menghancurkan Dewi sepenuhnya kali ini, bukan berarti tidak ada hasilnya. Fajar baru saja berjanji padaku, dia akan buka studio pribadi untukku. Benarkah? Ayah, Calon menantu saya memang sangat kaya dan dermawan. Dibanding Ethan, pria tua miskin itu, dia jauh lebih baik. sebelumnya, Dewi membuat reputasiku hancur di seluruh industri ini. Selanjutnya, aku akan pastikan Dewi benar-benar hancur di industri ini. Aku juga akan pastikan dia dan Ethan tidak punya tempat untuk berpaling dan datang merangkak di kakiku. Aku kesal sekali. Sudah jadi rahasia umum di dunia mode kalau Ayu bisa berkuasa dengan cara mencuri rahasia dagang. Semua orang mengutuknya. Tapi siapa sangka? Fajar akan secara terbuka mendanainya untuk buka studio pribadi. Dia memang ayeb bagi industri ini. Tapi kalau Fajar mau habiskan uang untuk promosikan dia, biarkan saja. Itu tidak terlalu menyangkut kita. Aku cuma merasa jijik. Si bajingan, Fajar itu, sangat tulus saat mengejarmu dulu. Tapi di upacara pernikahanmu sendiri, dia malah buangmu untuk Ayu di depan umum. Devi, Apa kamu benar-benar tidak benci si bajingan dan si jalang itu? Mereka tidak layak mempengaruhi suasana hatiku. Daripada mengeluh di sini, lebih baik kamu kerja keras. Di industri ini, semuanya tentang kemampuan. Dewi, kamu memang tetap, sombongnya tetap sama. Serena, Pencuri yang mencuri rahasia dagang untuk meraih puncak. kamu tidak diterima di sini. Pergi. Kamu cuma desainer kecil, berani sekali bicara seperti itu padaku? Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa yang kugenggam? Undangan ke Apex Fashion Gala. Katanya hanya Studio ternama yang dapat. Kau pencuri. APA istimewa kau? Dewi, yang kau idam-idamkan. Aku, putri keluarga kaya, bisa dapat dengan mudah. Bagaimana? Kau pasti mati IRI. Hello, ini Satpam. Ada wanita gila yang masuk ke studionya. Cepat datang dan kilarkan dia. Jangan kira aku tak tahu kau cuma pura-pura kuat. Kau cuma iri padaku, mati iri. Tunggu saja, selama aku ada, kau takkan punya tempat di industri ini. Kamu selalu rapi dan efisien. Tunggu saja, selama aku masih ada, kamu tidak akan punya tempat di industri ini. Kamu selalu begitu rapi dan efisien. Dia cuma datang untuk pamer. Ngapain juga ngomong banyak-banyak sama dia? Uang memang yang menggerakkan dunia. Aku tidak percaya Serena, ayeb bagi industri ini, bisa saja mendapat undangan ke Apex Fashion Gala. Tapi kamu, sebagai desainer yang sedang naik daun, Studio kita. bahkan tidak punya koneksi ke gala itu. Siapa bilang kita tidak punya? Kamu punya koneksi? Aku tahu Apex Fashion Gala sudah dekat. Meskipun aura studio kecil, tapi tidak kekurangan potensi kreatif. Jadi aku berencana untuk mengajukan konsep desain kami dalam bentuk gambar desain ke penyelenggara Apex Fashion Gala. Siapa tahu, kita bisa dapat undangan karenanya.
Devi. Kamu memang orang yang bertindak. Aku benar-benar memilih orang yang tepat untuk diikuti. Kamu benar-benar orang yang bertindak. Aku benar-benar memilih orang yang tepat untuk diikuti. Akhir-akhir ini kamu bekerja sangat keras. Ada kesulitan yang kamu hadapi? Tidak, aku hanya ingin merancang beberapa produk baru untuk diajukan ke penyelenggara Apex Fashion Gala ini. Kalau bisa dapat undangan, mungkin aku bisa bertemu dengan Master Fashion Melati. Melody. Aku Bima. Kami menerima undangan Apex Fashion Gala dari penyelenggara. Bagaimana kamu tahu? Tadi malam, aku baru saja mengirim karyaku ke penyelenggara. Kurang dari 2 menit kemudian, aku menerima undangan dari mereka. Indah baru saja meneleponku dan memberitahuku bahwa kami sudah menerima undangan Apex Fashion Gala dan sudah dikirim ke studio kami. Dengan bakat istriku, tidak mengherankan. Ini. Apa ini? Aku menyiapkan ini untukmu. Ini gaun malam. Wah, gaun malam yang cantik sekali. Ini merek desain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini pasti sangat mahal ya? Tidak mahal. Kamu suka? Ya, aku suka sekali. Hello, Indah. Undangana dan desain baru studio, kamu bawakan? Aku bawa, tapi Dewi, aku terjebak macet. Tolong tunggu sebentar. Aku segera sampai. Oh. Wah. Apex Fashion Gala ini benar-benar penuh bintang. Bukan cuma Master Fashion Melati yang akan hadir. Katanya kepala misterius, grup Bima juga akan datang. Fajar, terima kasih banyak, sudah mengusahakan undangan ini untukku. Cuma undangan, buat aku, itu bukan apa-apa. Selain itu, hari ini aku mewakili keluarga Fajar, dan aku juga di sini untuk menemui kepala misterius grup Bima. Selain itu, hari ini aku mewakili keluarga Fajar, dan aku juga ke sini untuk menemui pemimpin misterius grup Bima. Dewi, kamu ngapain di sini? Tentu saja aku datang untuk menghadiri Apex Fashion Gala. Studio kamu cuma studio kecil yang gak berarti, bahkan gak ada di daftar tamu untuk Apex Fashion Gala ini. Kalau kamu bisa datang, kenapa aku gak boleh? Semua orang di dalam sini adalah orang-orang kelas atas ibu kota. Gaun malam yang kamu pakai itu, jelas-jelas barang KW super. Mau masuk juga? Mimpi kali. Bapak Bima. Sepertinya tadi saya lihat Ibu Bima sudah datang. Tunggu sebentar. Aku nggak bisa pergi sekarang. Coba lihat Ibu Bima, dan tanyakan apa dia butuh sesuatu. Selain itu, hubungi Tuan Sterling, penyelenggara acara malam ini. Tolong minta dia untuk menjaga Ibu Bima dengan baik. Jangan khawatir, saya yang urus.
Tolong jaga istriku dengan baik. Jangan khawatir, Pak. Saya akan mengurusnya. Lanjutkan. Bukannya kamu datang untuk acara gala ini? Undanganmu mana? Sedang dalam perjalanan. Atau mungkin kamu tidak punya? Punya atau tidak? Apa harus aku jelaskan padamu? Devi, dulu kamu adalah anak angkat keluarga Si dan punya status yang terhormat. Sekarang kamu sudah menikah dengan Ethan tua yang miskin itu. Pasti sangat menyesal sekarang, kan? Saya minta maaf karena terlambat. Semoga tamu terhormat kami bisa memaafkan saya. Lihat, Dewey. Inilah perbedaan antara aku dan orang gagal miskin sepertimu. Kemanapun kami pergi, selalu ada orang yang sengaja datang menyambut kami. Tuan Sterling, tidak perlu repot-repot menyambut kami secara pribadi. Permisi. Anda pasti Nona Si, ya? Betul, saya. Saya adalah penyelenggara Apex Fashion Gala ini. Saya sangat minta maaf telah membuat Nona Si menunggu begitu lama. Ini sepenuhnya kelalaian saya. Silakan masuk bersama saya melalui pintu VIP. Anda terlalu baik. Bagaimana mungkin Dewi kenal Tuan Sterling, penyelenggara acara ini? Dasar perusak rumah tangga. Kue-kue ini, semuanya terlihat enak. Tapi rasanya, dibandingkan dengan yang dibuat Bima, masih kurang sedikit. Ya. Saya sudah membawanya masuk. Tenang saja, Bapak Bima. Kamu tidak punya undangan. Bagaimana bisa masuk? Kamu buta? Tadi, panitia yang menggandeng saya masuk. Dandang? Omong kosong. Saya rasa kamu cuma mencoba menyusup ke tempat mewah ini dengan menjual diri. Membiarkan orang sepertimu masuk, mencemari seluruh acara mewah ini. Serena, jangan kira hanya karena kamu di sini mengeluarkan kata-kata kotor. Semua orang di sini akan percaya padamu. Jangan menganggap orang lain serendah dirimu. Kamu belum dapat pelajaran dari kejadian terakhir? Devi, kamu, lagi-lagi. Meninda Serena, kau kira saya akan diam saya? Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk tamu misterius acara malam ini. Pemimpin grup Bima, Bapak Bima. Kepala grup Bima, Bapak Bima. Pak, Tuan Sterling sudah membawa Ibu Bima masuk. Aku akan ke atap dulu untuk urus beberapa hal. Kamu cari istriku. Setelah semuanya selesai, aku akan cari Dewi. Baik, Pak. Banyak sekali orang yang berebut ingin melihat. Seperti apa sih rupa Bapak Bima yang misterius itu? Sebenarnya? Tapi punggungnya? Kenapa punggungnya mirip banget sama Bima ya? Wah, Dewi. Cuma menyusup ke sini pakai trik merayu saja belum cukup. Sekarang malah mau merayu Bapak Bima? Aku sarankan kamu urungkan niat itu. Bapak Bima bukan orang yang bisa kamu dekati. Serena, jangan menyebarkan fitnah tanpa dasar. Dewi bisa sampai sini karena kemampuannya sendiri. Dan dia yang dapat undangan untuk Apex Fashion Gala. Tapi kamu cuma gadungan. Walaupun kamu bisa masuk ke acara fashion ini, kamu tetap tidak akan menarik perhatian sang master desain melati. Ayo pergi. Orang seperti dia tidak layak kita buang-buang tenaga. Devi, apa kamu benar-benar akan menemui desainer hebat melati itu? Kudengar dia tidak mudah ditemui. Kita sudah sampai sini. Bagaimana kita tahu kalau tidak mencoba? Tentu saja. Aku akan mendukungmu, tapi aku benar-benar harus ke toilet sekarang. Silakan. Devi, berhenti di situ. Devi, berhenti di situ. Katakan isi hatimu, dan jangan berani-berani menyentuhku. Devi,
hanya kita berdua di sini. Untuk apa kau masih berpura-pura? Kau berdandan begitu elegan hari ini. Datang ke Apex Fashion Gala, bukankah itu cuma untuk merayuku dan membuatku menyesal? Apa kau sudah gila? Bapak Bima. Apa Bapak serius akan hanya untuk memfasilitasi studio Ibu Bima berkolaborasi dengan Melati dengan membuat grup Bima mengalah 10 poin kepada Melati? Dewi adalah desainer yang sangat berbakat. Dia hanya kurang platform sebagai batu loncatan dan rumah desain Melati adalah pemimpin di industri desain fashion. Aku hanya menghubungkannya dengan orang yang tepat, itu saja. Di mana Dewi? Di depan. Kenapa Bima ada di sini, berdandan rapi seperti itu? Pasti dia menyesap-mesak. Dewi. Tadi kau bukan begitu sombongnya? Selanjutnya, aku akan membuatmu, karena suamimu yang tak berguna. Terina sepenanya. Devi, berapa lama kau berencana bersikap tinggi hati? Baik, aku bisa setuju dengan syaratmu. Asalkan kau manis. Dan penurut mulai sekarang. Bahkan jika Ayu dan aku menikah, aku masih bisa menjadikanmu selirku. Bapak Fajar, apa yang membuatmu berpikir istriku akan membutuhkanmu? Bapak Fajar, apa yang membuatmu berpikir istriku akan membutuhkanmu? Ethan, kenapa kamu di sini? Dan berpakaian begitu resmi? Apa kamu sudah dapat pekerjaan? Ya, aku datang hari ini untuk membahas kerjasama. Aku tidak menyangka lokasi pertemuannya sama dengan Apex Fashion Gala yang mengundangmu. Bagus sekali. Kalau begitu, setelah selesai, kita bisa pulang bersama. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu sadar ini tempat seperti apa? Kamu tidak punya kekuasaan, tidak punya uang, dan tidak punya latar belakang keluarga. Bagaimana mungkin kamu datang ke tempat seperti ini untuk urusan bisnis? Berpakaian rapi. Aku yakin kamu cuma mau mencuri sesuatu di sini. Kamu boleh saja narsis. Kamu boleh saja bodoh. Tapi jangan menyerang semua orang. Seperti anjing gila. Dia yang mencuri. Rolex Tuan Sterling. Serena, omong kosong apa yang kamu keluarkan? Pria ini tidak punya undangan. Aku baru saja melihatnya menyelinap dan masuk ke ballroom. Rolex Tuan Sterling dicuri olehnya. Segera geledah dia. Dia yang mencuri Rolex Tuan Sterling. Cari dia sekarang juga. Permisi para hadirin, ini suami saya. Saya yang menjaminnya. Dia tidak mungkin mencuri apapun dari siapapun. Devi, suamimu bukan cuma tua dan pengangguran. Sekarang malah sampai mencuri, menikahi orang seperti itu. Kau benar-benar menyedihkan. Dewi. Dengan suami, kelas rendah seperti itu. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bertahan di industri ini mulai sekarang. Sudah cukup. Kalau ada masalah hadapi saya. Jangan gunakan cara-cara licik. Untuk memfitnah Ethan. Memfitnah? Rolex Tuan Sterling. Dicuri olehnya. Begitu Tuan Sterling tiba. Dia pasti akan menghukum pasangan penipu ini. Tuan Sterling sudah datang. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kamu masih saja keras kepala, padahal bencana sudah dekat. Devi, kalau kamu punya akal sehat, putuskan hubungan dengan Bima sekarang juga, dan bergabunglah denganku. Fajar, apa artinya ini? Apa dia? Masih memikirkan Dewi? Pasti si jalang ini, selagi aku lengah, dia diam-diam menggoda Fajar. Hudengar. Pencuri yang mencuri Rolexku sudah tertangkap. Tuan Sterling, dialah yang mencuri Rolex Anda. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, menyelinap ke ruang jamuan, mencuri Rolex Anda, lalu kabur. Di acara bergengsi, Apex Fashion Gala. ternyata ada pencuri yang menyelinap masuk.
Kalau ini sampai tersebar, kita akan jadi bahan tertawaan. Aku ingin tahu, siapa yang berani-beraninya Menyelundup masuk dan mencuri dariku. Tuan Sterling, siapa yang mencuri barang Anda? Coba periksa rekaman CCTV, pasti ketahuan. Bima, APA. ini semua salah paham. Tuan Sterling, aku tahu ini bukan Soul Rolex bagi Anda, tapi sebagai tuan rumah dari Apex Fashion Gala ini. Kalau Anda membiarkan pencuri lolos, bagaimana Anda bisa dianggap serius? Ayu, kamu baik-baik saja? Tuan Sterling, Apa maksudmu? Dia yang mencuri. kenapa orang saya yang dipukul? Bapak Fajar, kalau kau berani bicara lagi, dan menyinggung orang penting ini, meski keluarga kita sudah berteman lama, bahkan saya pun tidak bisa melindungimu. Orang penting APA? Sayang, ramai sekali di sini. Ayo kita pergi. Kita cari tempat yang lebih sepi untuk bicara. Devi, kalau hari ini kau berani pergi dari sini, aku akan hancurkan studiomu. Jangan khawatir. Dia tidak akan bisa. Studiomu justru akan semakin maju. Bualan tak tahu malu, kau cuma orang tua tak berdaya. Kau pikir kau siapa? Studio kecilnya itu, aku bisa hancurkan dalam sekejap. Bapak Fajar, apa kau sudah gila? Beraninya kau bicara seperti itu pada Bapak Bima? Dia cuma orang tua tak berdaya. Sudah luzu. Kenapa kau begitu takut padanya? Permisi, apakah Anda pendiri Aura Studio, Nonasi? Dia cuma orang tua tak berdaya, sudah jadul. Kenapa kamu takut sekali padanya? Permisi, apakah Anda pendiri Aura Studio, Nonasi? Saya Dewi. Dan Anda saya Pak? Halo, Nonasi. Saya asisten kepala Melati. Ibu Melati sangat tertarik dengan portofolio desain yang Anda kirim kemarin. Beliau ingin menjalin kemitraan dengan studio Anda. Beliau meminta kehadiran Anda di lantai atas untuk membahasnya. Bagaimana mungkin Ibu Melati bekerja sama dengan studio kecilnya yang lusuh itu? Ini tidak mungkin. Ethan, apa aku sedang bermimpi? Ini bukan mimpi. Kariyama sudah diakui. Dewey, beraninya kau? Satpam. Keluarkan wanita hila ini dari sini. Ini tidak mungkin, Dewey. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Ibu nggak tahu, rasa malunya aku malam ini di Apex Fashion Gala, di depan semua orang itu. Aku nggak bisa membiarkan ini begitu saja. Anakku sayang, Dewi, sejak dia memutuskan hubungan dengan keluarga kita, dia nggak segampang dulu lagi buat dijahati. Kita benar-benar nggak bisa mengendalikannya sekarang. Aku nggak bisa mengendalikannya, aku nggak bisa mengendalikan Bima. Kali ini, aku akan membuat pria tua itu, Hank Herleber. Jangan lupa telepon Fajar untukku malam ini. Malam ini, aku akan masak favoritmu, daging panggang, dan semur daging sapi. Cara tercepat untuk menghancurkan seorang pria adalah dengan menjadikannya seorang cabul sakit yang dibenci semua orang. Dewey, aku nggak cuma akan membuat Bima jadi cabul yang hancur. Aku akan memisahkan kalian berdua. Siapa orang-orang itu? Kenapa mereka sangat menghormati Bima? Bapak Bima, ada dokumen yang perlu tanda tangan Bapak. Anna, kenapa aku dengar ada yang manggil Bima presiden? Masa sih? Dia gone miskin, gimana mungkin dia presiden? Tolong aku, tolong selamatkan aku.
Tolong aku. Selamatkan aku. Lepaskan. Tidak. Barusan ada yang mengikutiku. Aku sangat takut. Bisakah kamu memelukku? Nona Dewi, saya sudah menikah. Harap jaga harga diri. Kamu sedang apa di sini? Ini rumahku. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Aku dengar Ibu Si bilang, Ayu sedang sedih belakangan ini, dia keluar sampai larut malam. Aku khawatir dengan keselamatannya, jadi aku datang mencarinya. Oh. Minggir dari jalanku. Bahkan jika kita putus, dengan tidak baik Kau tidak perlu memberiku sikap setiap kali kita bertemu. Sejak hari pernikahan itu, saat kau sekar terbuka membatalkan pertunangan kita, dan melamar Ayu, sejak saat itu, kau seharusnya tahu, bahwa kita harus menjauh dari kehidupan masing-masing selamanya. Bapak Bima. Fajar. Bima barusan mencoba memanfaatkanku. APA. Dasar binatang. Kalau matamu rabun, pergi periksa ke dokter. Lepaskan Fajar. Dewi. Kalian berdua sungguh semena-mena. Kami yang semena-mena? Kau yang memfitnah duluan. Aku tidak memfitnahnya. Aku cuma berjalan sendirian di pinggir jalan. Lalu Bima lihat tidak ada orang di sekitar dan mencoba melecehkanku. Dewi, APA kau percaya padaku? Dewi, kamu percaya sama aku? Tentu saja. Bajuku sobek semua. Gimana bisa kamu yang bikin, tapi nggak ngaku? Berhenti main korban di depanku. Fajar mungkin buta, dan nggak bisa lihat akting jelekmu, tapi aku nggak buta. Dewi. Ayu itu kakakmu. Gini caranya kamu, bantu Bima. Gerundung Ayu. Aku tahu persis. Orang kayak apa Bima itu. Dan aku tahu semua kejahatan di hati Ayu. Cuma kamu yang cukup buta. Sampai dibodohin. Kamu. Dewi, wajah orang bisa kamu tahu, tapi hatinya enggak. Masa iya aku mau ngerusak reputasiku sendiri dan ngatur semua ini? Bima, cuma orang tua, sakit jiwa yang mesum. Kamu berani mukul aku? Dewi. Kamu berani? Demi Bima, orang tua miskin itu. Mukul Ayu. Kalau berani, fitnah Bima lagi. Aku mukul kamu juga. Sayang, kamu hebat banget. Ayo pulang. Ini keterlaluan banget. Ayu, ayo kita telepon polisi sekarang. Orang-orang ini harus dihukum berat. Tunggu, Fajar. Jangan kita bawa ini ke kantor polisi dulu. Kalau sampai tersebar, reputasiku tetap bakal rusak. Aku nggak mau orang-orang nuding-nuding aku lagi. Oke, aku dengerin kamu. Dewi, kamu udah mempermalukanku berulang kali. Aku bakal pastiin kamu hilang total. Aku bakal pastiin kamu lenyap total. Sini. Tapi, ada yang rasanya aneh. Serena. Dia nggak cuma mau rusakin reputasimu, tapi juga mau memecah belah kita. Dan yang lebih parah lagi. Dia udah hubungi Fajar duluan. Pengen pakai dia buat bikin masalah buat kamu. Untungnya, dia gagal. Beneran? Bima, meski kamu lebih tua dari aku, kamu masih terlalu polos. Kamu nggak paham kejahatan di hati orang. Untung ada kamu, selalu nemenin, ngalangin aku. Pasti dong, nikah sama aku, kamu beruntung banget. Pulang kerja lebih awal, aku berangkat dulu. Bima bilang dia mau jemput aku. Kok belum datang juga? Pulang kerja lebih awal, aku berangkat sekarang. Bima bilang dia akan menjemputku. Kok belum datang juga? Dewi. Dewi.
Segera cari tahu untukku tujuan mobil ini. Selain itu, kirim beberapa orang bersamaku untuk menyelamatkan Nyonya Pei. Bapak Fajar. Dewi diculik oleh Ayu. Dikulik? Ayu gila? Segera bergegas ke rumah keluarga Si. Ayu gila? Segera pergi ke rumah keluarga Si. Kamu. Penculikan itu ilegal. Ayu, apa kamu sudah hilang akal? Anakku sayang, apa yang kamu lakukan? Kita tidak boleh melakukan hal yang ilegal. Ibu, ayah, apa kalian belum sadar? Dulu kalian menggunakan dia sebagai tameng untuk kesialanku, dan sekarang semuanya berbalik menimpaku, hanya jika dia mati. Keberuntunganku akan kembali. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, Bima pasti akan membalas dendam untukku. Mengandalkan Bima, pria tua itu, untuk menyelamatkanmu, lebih baik kamu menyerah saja, dan berdoa untuk kehidupan yang lebih baik di kehidupan berikutnya. Pergi ke neraka. Tangkap mereka, lindungi Ibu Pei. Bima. Aku kira kamu orang biasa. Kamu siapa sebenarnya? Ini. Bima. Kamu siapa sebenarnya? Sudah lama sekali. Buka matamu dan lihat baik-baik. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah ketua grup Bima. Bima. APA? Beritahu tim hukum perusahaan untuk kejahatan penculikan, gugat Ayu, bersama bapak dan ibu Si. Biarkan mereka menghabiskan sisa hidup di penjara juga. Masukkan grup Fajar ke daftar hitam. Ya, Pak. Bima. Apakah kamu benar-benar ketua grup Bima? Anak baik. Beristirahatlah saat kamu bangun. Aku akan jelaskan semuanya, janji.